tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan Ya. Tadi terkait dengan Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan ini kita kembali lagi membahas tentang komentar-komentar netizen tentang isu-isu ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Di sini teman-teman, netizen berkomentar, betul, harusnya jurusannya punya arsip pada waktu legalisir. Awal pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi, memang udah niat jahat. Masalah ini bisa besar di negara ini. Apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Rektor UGM lah yang biang gaduh karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji karbon dokumen Jokowi di UGM karena hasil rekayasa dan baru dibuat di belakangan. Genek bikin emosi melihat kelakuan Jokowi tidak punya hati.
Logikanya memang seperti itu, tapi Jokowi menggampangkan segalanya, antek-anteknya banyak. Semua yang pernah kuliah pasti ngerti, proses ijazah masa gitu aja nggak selesai-selesai. Yang wajib diperiksa Rektor UGM, bawa ke pengadilan semua yang melindungi wajib diperiksa. Teman-teman di sini juga netizen berkomentar, kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan demi jabatan dan cuan memalukan. Di sini juga teman-teman komentar-komentar netizen seperti penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan tetapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi, jadi semua administrasi negara juga dipalsukan Jokowi. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, sudah banyak yang bersaksi kalau ijazah palsu, tapi jaksa tetap nggak mau vonis. Benar sekali kata abang ini, tinggal UGM mau jujur atau tidak itu saja, karena kebohongan dan pengkhianat sudah nampak benang merahnya. Setuju Pak, ayo semangat membela yang benar dan tidak membohongi rakyat. Di sini juga ada netizen yang berkomentar, sangat cerdas dan masuk logika, paparannya ayo UGM benahi. Itu akibat rektor diangkat oleh pemerintah, tidak dipilih oleh akademisi. Sejak zaman pemerintah Jokowi, cara mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademisi atau senat mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi oleh Jokowi diangkat oleh pemerintah. Setiap kebohongan harus dibongkar, siapapun yang terlibat kebohongan harus seret di pengadilan. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, Jokowilah yang membuat gaduh. Rakyat Indonesia mau gak mau digaji rakyat, tapi lupa itu rakyat ditipu-tipu selama 10 tahun, sampai sekarang masih berbohong. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, tetap semangat, walau perkara terkait Jokowi pasti susah ditembus, setidaknya kita akan tahu kalau presidennya Prabowo, Jokowi kebal hukum. Masuk akal, semoga kebenaran terbuka terang benderang. Karma pasti akan mendapat pahala yang baik pula dan sebaliknya. Sebetulnya hanya satu kata presiden, yaitu tugaskan Kapolri untuk usut tuntas akan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM, atau jika tidak bisa diganti baru. Teman-teman di sini juga terdapat komentar seperti, sangat benar yang Bapak ini katakan, kemana arsip legalistri ijazah Jokowi di UGM? Aneh kalau arsip di Fakultas UGM tidak punya arsip. Terdapat juga teman-teman komentar seperti, akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak dahsyat, masyarakat muak, bodoh dan gaduh. Tolong Jokowi negarawan jujur datang dan buka ijazah aslimu di pengadilan. Baru kali ini Indonesia punya mantan presiden tidak istiqomah dan tercatat paling jelek dan pembohong. Di sini juga teman-teman terdapat juga komentar, maju terus pantang mundur, kebenaran pasti menang. Tangkap Seren dan adili Mulyono atau Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus atau ijazah palsu, makzulkan Gibran. Di sini juga teman-teman komentar netizen, memang sob seperti itu saat legalisir ijazah, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini penjelasan yang mantap. Tidak hanya internasional, bahkan sampai terkenal di alam fantasi. Teman-teman di sini juga ada netizen berkomentar, mantap, tidak bisa mengelak lagi. UGM melindungi kesalahan, melindungi yang salah. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Di sini juga teman-teman ada netizen yang berkomentar, bagus sekali Bapak ini, sangat cerdas, selalu saja ada jalan kebenaran yang dikirimkan. Jangan coba-coba melawan kekuasaan Tuhan, kebenaran pasti akan datang. Tangkap saja di Ova Amelia bersengkongkol dengan Jokowi. Di sini juga teman-teman ada netizen berkomentar, segala yang dipermasalahkan perlu adanya kedua belah pihak perlu adanya sebagai sanksi mata dengan mengajak dari kedua belah pihak dengan saling mengajak tim tenis agar bisa dapat data dan bukti yang kuat. Mana suaranya para mahasiswa bangsa? Banyak masalah kok para mahasiswa diam atau tidak peduli.
Di sini juga teman-teman ada komentar netizen seperti, para pejabat buka mata hatimu, jangan sekalian diperbudak atau tersandar jadi termul yang pembohong, perusak demokrasi, sadarlah demi keadilan. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.